adalah aktivitas untuk bagaimana pakan itu datang, dibongkar, disimpan, diproses, dan diberikan kepada ternak. Tujuannya adalah apa? Agar peternakan kita menjadi efektif dan efisien. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eka Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, untuk topik kali ini saya khususkan kepada Anda para peternak yang ingin naik kelas, bukan di peternakan yang kecil saja, bukan peternak pemula, tetapi para peternak yang memang ingin dunia peternakan itu menjadi sumber pendapatan yang tetap dan bisa menyokong kebutuhan dari keluarga Anda. Nah, artinya Anda yang ingin mendengarkan dan melihat YouTube ini adalah Anda yang ingin peternakan Anda berkembang lebih dari 50 ekor, bahkan lebih dari 100 ekor di dalam peternakan Anda. Nah, judul dari video ini adalah bagaimana sih meningkatkan efisiensi kerja dari desain dan alur kerja di dalam peternakan kita. Bagi Anda yang jumlah ternaknya masih sedikit, di bawah 10, di bawah 20, kandangnya baru 1 misalnya, hal ini tidak menjadi perhatian karena memang kandangnya cuma 1, tetapi akan menjadi suatu hal yang harus dipikirkan, direncanakan dengan baik jika Anda misalnya Anda sudah memiliki ternak lebih dari 100 ekor, di mana Anda memiliki 4 kandang yang cukup besar. Terus kemudian Anda memiliki ABK lebih dari 2 orang, kemudian setiap hari ada aktivitas keluar masuk kendaraan untuk mengangkat dan mengangkut baik itu hijauan pakan tanaman seperti ramban, seperti rumput, ataupun juga makanan-makanan atau pakan-pakan kering seperti konsentrat, dedak, dan lain sebagainya. Pada saat aktivitas mendatangkan pakan gitu ya, tentu aja ada aktivitas yang namanya loading dan unloading. Juga pada saat misalnya ternak Anda sudah cukup banyak dan Anda banyak melakukan aktivitas jual beli, otomatis harus butuh tempat parkir dari alat transportasinya. Dan bagaimana caranya agar memudahkan proses loading dan unloading. Kalau loading unloading itu artinya adalah menaikkan barang atau memasukkan barang atau ternak ke dalam kendaraan. Unloading adalah untuk menurunkan atau membongkarnya. Nah, oleh karena itu saya akan membahas secara sekilas jika memang perencanaan Anda ingin membangun peternakan yang cukup besar di masa depan, atau pada saat ini Anda sebagai peternak ingin berkembang lebih besar lagi. Mungkin saat ini jumlah ternak Anda sudah sekitar 20-30 dan Anda ingin menambahnya menjadi lebih dari 100. Ayo kita mulai. Nah, kalau kita ingin mendesain peternakan kita untuk kepentingan masa depan di mana jumlah ternaknya lebih banyak, ratusan ekor bahkan mungkin ribuan ekor, maka tentu saja desain dari peternakan kita harus mempertimbangkan seluruh aktivitas utama yang ada di dalam peternakan yang setiap hari dilakukan di peternakan agar bisa terakomodasi dengan efektif dan efisien. Saya sebutkan istilah efektif dan efisien. Tahukah Anda bedanya efektif dan efisien? Ayo coba dipikirkan. Sebutkan apa bedanya efektif dan efisien. Bisa nggak? Efektif dan efisien itu dua hal yang berbeda loh, bukan hal yang sama. Efektif itu secara singkat artinya adalah tepat guna atau tepat sasaran. Jadi suatu aktivitas di mana jika aktivitas itu dilakukan maka sasaran atau target akan tercapai. Itu dinamakan efektif. Sementara efisien itu adalah tepat daya. Daya itu adalah resources. Jadi yang namanya
proses yang efisien adalah proses yang menggunakan daya resources yang sekecil mungkin. Jadi yang namanya resources macam-macam ya, sumber daya, tidak hanya uang tetapi juga bisa waktu, tenaga, material, metodologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau dinamakan efektif dan efisien, itu targetnya tercapai dengan menggunakan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Nah, hal ini efektif dan efisien juga harus kita pikirkan di dalam kita menjalankan usaha peternakan. Nah, sekarang kita mulai kuliti nih, kita mulai dalami aktivitas-aktivitas apa saja yang utama di dalam peternakan kita yang harus kita atur nih, jalurnya, desainnya, layoutnya. Tentu saja di dalam peternakan pasti tentu ada yang namanya jalan masuk dan mungkin sekaligus juga jalan keluar. Nah, aktivitas yang penting, yang utama adalah aktivitas untuk bagaimana pakan itu datang, dibongkar, disimpan, diproses, dan diberikan kepada ternak kita. Kalau Anda peternak kambing dan domba, bagaimana keseluruhan proses tadi dilakukan dengan efektif dan efisien. Contoh yang paling sederhana bahwa itu tidak efektif dan efisien misalnya adalah apa? Bahwa gudang, apakah gudang yang tetap, apakah gudang yang tidak tetap, itu letaknya jauh dari tempat parkir dari alat transportasi yang kita pakai. Kan menjadi nggak lucu, karena apa? Dengan demikian dibutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk membongkar dan mengangkatnya, membawanya dari kendaraan ke gudang. Nah, oleh karena itu di depan gudang sedekat mungkin area parkir dari kendaraan, sehingga proses bongkar muat dan kemudian menyimpannya di dalam gudang itu dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Nah, kemudian berikutnya di dalam proses pengolahan, misalnya hijauan kan harus dicoper dulu, atau kemudian hijauan itu dicoper, disilase, dan difermentasi. Kemudian sesudah disilase, kemudian harus disimpan lagi. Proses berikutnya adalah pada saat itu sudah dicoper, diolah, dan disimpan, bagaimana jalur untuk pemberian pakannya ke dalam kandang. Apakah jalur itu merupakan jalur yang terpendek? Apakah jalur itu mudah untuk dilalui oleh para ABK? Apakah jalur itu cukup misalnya oleh angkong yang dipakai atau gerobak yang dipakai atau oleh tenaga manusia yang mengangkut? Nah, itu harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian jika kandang Anda sudah lebih dari satu, misalnya 2 kandang, 3 kandang, bahkan 4 kandang, apakah antar kandang itu ada atapnya? Sehingga pada waktu musim hujan, karena kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara 2 musim, di mana secara rata-rata 6 bulan kita akan hujan, ABK yang membawa pakan tadi akan terlindungi dari hujan, karena pakan yang kena hujan dan ABK yang kena hujan akan menjadi masalah tersendiri. Nah, itu juga harus dipikirkan alurnya. Nah, kemudian itu tadi dari urusan pakan mulai datang sampai diberikan. Ada juga aktivitas lain yang penting, yaitu aktivitas kedatangan ternak. Bagaimana kedatangan ternak akan kita sambut, kita perlakukan, karena ada SOP, standar operating prosedur kedatangan ternak. Apakah posisi kendaraan di mana akan unloading menurunkan ternak itu dekat dengan misalnya kandang karantina? Karena kalau kita beli ternak dari luar, tentu aja jangan langsung dimasukkan di dalam kandang lama di mana ada ternak yang lain. Siapa tahu kado yang dibawa atau kita beli dari luar dalam kondisi yang sakit, membawa penyakit dan akan bisa menularkan. Oleh karena itu harus dikarantina paling tidak 1 minggu. Nah, oleh karena itu letak kandang karantina tidak boleh terlalu jauh nih dari tempat untuk unloading. Nah, jika Anda adalah
peternak breeding misalnya, Anda harus memperhatikan bener nih. Di dalam proses breeding itu ada proses kawin, ada proses untuk buntingnya sendiri, ada proses untuk melahirkan, ada proses menyusui cempe sampai dengan sapi. Kalau Anda adalah peternak kambing perah, ada proses milking. Ada juga dalam periode waktu tertentu kambing dan domba harus dimandikan supaya segar. Nah, keseluruhan proses misalnya memandikan, apakah milking, apakah koloni, itu ada proses misalnya keluar masuk dari plong atau dari kandang. Nah, itu harus kita perhatikan bahwa proses itu adalah proses yang aman. Yang pertama adalah aman bagi ternak dan bagi peternaknya. Kemudian yang kedua, proses itu dilakukan dengan simpel, sederhana, cepat, dan mudah. Nah, Anda harus perhatikan itu, bagaimana atau di mana pintu harus diletakkan, kemudian tangganya, bagaimana tangganya, apakah tangga yang bisa dilalui oleh angkong, dan bagaimana proses itu bisa dilakukan dengan baik dengan menghindari kemungkinan kecil terjadinya accident atau incidents. Nah, kemudian aktivitas ketiga yang juga cukup penting dan genting ya, di dalam konteks peternakan yang sudah cukup besar, biasanya akan ada banyak stakeholder yang datang, tamu-tamu yang datang. Apakah tamu itu para peternak lain, apakah tamu itu para peternak sekitar, warga sekitar, mereka yang mau belajar, mereka yang mau melihat, atau juga para pembeli, supplier, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mendesain bagaimana mereka datang, parkirnya ada di mana, kemudian ruang tamunya ada di mana, kamar kecilnya seperti apa, dan jika itu adalah tamu, nanti alurnya mereka akan kita bawa kemana. Dan ingat loh ya, kalau mereka tamu dan pembeli, tentu saja harus kita siapkan alur perjalanan mereka melihat peternakan. Dan ingat ya, peternakan Anda juga showroom Anda, tempat Anda berjualan. Jangan sampai nanti jalur perjalanannya itu lewat daerah-daerah yang membuat tamunya jadi geleh, tamunya jadi jijai. Karena apa? Ada pemandangan-pemandangan yang tidak enak dan tidak menyenangkan mata. Nah, oleh karena itu harus kita desain tuh dengan baik, agar kemudian apa? Mereka happy, suka melihat peternakan kita dan mau berkolaborasi dengan kita. Apakah jadi partner, apakah jadi pembeli, apakah jadi vendor, dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas ketiga yang penting. Aktivitas berikutnya yang penting juga yang dilakukan setiap hari adalah aktivitas para ABK di dalam mereka bekerja dan beristirahat. Jika kita menyediakan mes, tentu aja mes itu nyaman dan cukup dekat. Jadi kalau mesnya jauh-jauh dari kandangnya juga menjadi nggak lucu. Tetapi kalau misalnya mesnya ada di dalam kandang, apakah kemudian baunya bisa teratasi nggak? Nah, oleh karena itu harus kita desain mes dari ABK kita itu cukup dekat dan memudahkan di dalam bekerja. Nah, sekaligus yang penting ini, istirahatnya juga cukup, sekaligus juga memudahkan mereka mengawasi kondisi yang terjadi di dalam peternakan kita. Karena ini masuk di dalam aktivitas kelima yang penting, adalah bagaimana proses pengawasan di dalam kandang. Baik itu pengawasan terhadap kondisi kandang, supaya tidak ada ternak misalnya yang lahiran bermasalah tidak ada yang menolong, ternak kejepit tidak ada yang menolong, dan seterusnya. Dan juga faktor keamanan dari luar, misalnya ada binatang liar, misalnya ada pencuri, dan lain sebagainya. Termasuk ya, hal yang penting di dalam peternakan modern sekarang adalah layout kandang dan bagaimana kita meletakkan CCTV untuk membantu pengawasan baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Jadi rekan-rekan peternak, bagi Anda yang ingin membangun peternakan Anda menjadi lebih besar, lebih dari 100 ekor, layout kandang Anda harus mulai Anda perhatikan, amati, dan desain untuk memudahkan Anda bekerja di kemudian hari. Tujuannya adalah apa? Agar peternakan kita menjadi efektif dan efisien. Demikian teman-teman peternak,
Semoga diskusi yang singkat ini akan menjadi inspirasi Anda untuk membuat perencanaan layout desain yang bagus, yang bisa terpakai di masa depan dan membantu Anda. Terima kasih, jangan lupa ya, subscribe, like, and share bagi yang belum pernah, dan terima kasih yang sudah subscribe selama ini. Sampai juga, salam sukses buat Anda para peternak di Indonesia. Semoga saya mendapatkan kabar yang baik dari Anda semua, dari seluruh Indonesia. Peternakan Anda makin maju dan makin sukses. Terima kasih.